Shalom, selamat pagi Bapak Mama, saudaraku, jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Pada hari ini kita akan beribadah. Mari kita lepaskan segala kesibukan kita, aktivitas kita, untuk kita duduk diam menikmati lawatan Tuhan, untuk kita menikmati puji-pujian, untuk kita menikmati hadirat Tuhan dengan kita beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh untuk kita menyiapkan hati kita. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah minggu pagi ini, biarlah boleh jadi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adapun salam sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Amin. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Demikian nats pembimbing untuk kita semua, dan mari kita menikmati lawatan Tuhan dengan puji-pujian. Bapak Mama, saudaraku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Evangelis Eber Sega, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami sangat bersyukur meskipun dalam situasi kondisi yang tidak menentu, tapi kami percaya satu hal,
Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi, menyertai kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami rindu akan firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat tersendiri dalam hati kami, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami letakkan jam ibadah kami, jam pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal kelima ayat 19 sampai ayatnya ke-22. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai ayatnya ke-22. Saya akan bacakan bagi kita. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja memberikan kepada saya sebuah tema, yaitu jangan padamkan roh. Sekali lagi, gereja memberikan saya tema, yaitu jangan padamkan roh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat pertama Paulus ke jemaat Tesalonikan ini merupakan sebuah surat yang berisikan tentang pujian, motivasi-motivasi, peneguhan iman, serta nasihat-nasihat lainnya. Paulus menuliskan surat ini ketika dia meninggalkan Tesalonika, disebabkan oleh orang-orang Yahudi yang fanatik tentang Injil. Mereka ingin berusaha menangkap Paulus supaya dia tidak lagi memberitakan Injil di Tesalonika. Mereka bekerja sama dengan penjahat-penjahat pasar pada masa itu, kalau kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 17 di sana. Dan akhirnya dia meninggalkan Tesalonika dan dia mengutus Timotius di tengah-tengah jemaat yang di Tesalonika pada masa itu. Ketika dia mengutus Timotius di jemaat di Tesalonika, tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan iman jemaat itu. Akhirnya Paulus menerima kabar yang menggembirakan bahwa jemaat Tesalonika, meskipun mereka baru saja percaya, kira-kira 6 bulan atau beberapa bulan mereka baru saja percaya, tetapi mereka tetap memegang teguh iman mereka kepada Kristus Yesus yang memberikan mereka keselamatan yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat juga di akhir surat Paulus ini dia menuliskan nasihat yang di dalamnya merupakan tema kita hari ini, yaitu janganlah padamkan roh. Kalau begitu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Paulus menasihati jemaat di Tesalonika supaya tidak memadamkan roh? Apa maksud Paulus jangan padamkan roh? Oleh sebab itu, mari kita akan membahasnya dan kita merenungkan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, roh yang dimaksud daripada Paulus di nats yang kita barusan baca adalah Roh Kudus. Kita tahu bahwa peran Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran, mengisafkan kita dari dosa, mendorong, memotivasi kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan atau kehendak Tuhan. Roh Kudus itu dianggap sebagai api yang menyala-nyala, yang sering dibicarakan di dalam Alkitab. Kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ketika hari Pentakosta. Di sana Roh Kudus datang sebagai api bagi hidup orang percaya. Roh Kudus memberikan kita pengertian tentang Tuhan. Dan inilah yang dinikmati oleh jemaat di Tesalonika pada masa itu. Roh Kudus telah menuntun mereka pada kasih karunia Allah, sehingga Paulus menekankan lagi kepada mereka bahwa kasih karunia atau keselamatan yang diberikan oleh Allah yang mereka nikmati saat ini semua karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak, Ibu bisa baca di pasal pertama ayat 5 sampai ayatnya ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu apakah padamnya roh berkaitan tentang perginya Roh Kudus atau keluarnya Roh Kudus dari hidup orang percaya? Kalau saya berkata dan saya simpulkan bahwa jawabannya adalah tidak. Sebab ketika seseorang menjadi percaya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu di dalam hidupnya, maka firman Tuhan berkata di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam hidup orang percaya, maka dia akan tinggal, bahkan berdiam untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan orang percaya.
kecuali orang itu bukan orang percaya yang sungguh-sungguh. Atau saya bisa berkata bahwa orang ini pun belum ada Roh Kudus di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu apa maksud Paulus padamnya Roh Kudus? Padamnya Roh Kudus adalah berhenti melakukan apa yang diinginkan oleh Roh itu. Artinya adalah ketika jemaat di Tesalonika menerima kasih karunia dari Allah, menikmati kasih karunia Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka jangan lagi sampai menyia-nyiakan kasih karunia yang telah dikerjakan Roh itu di dalam hidup mereka. Padamnya Roh adalah berhenti melakukan dalam hidup mereka apa yang diinginkan oleh Roh itu di dalam kehidupan mereka. Padamnya Roh berarti padamnya tanggung jawab atau sebuah semangat dalam menanggapi karya Tuhan melalui Roh Kudus. Itulah yang dinasihati Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka memiliki sebuah tanggung jawab yang sungguh-sungguh, supaya mereka memiliki sebuah semangat yang sungguh-sungguh untuk melakukan bahkan mengerjakan apa yang dimau oleh Roh Kudus itu di dalam hidup mereka. Simpelnya begini, Paulus menasihati mereka supaya mereka terus-menerus hidup di dalam pimpinan Roh, bukan pada keinginan daging. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang mencari dan tunduk pada otoritas dan kemampuan Roh Kudus, serta memusatkan pikiran-pikirannya pada hal-hal apa yang dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang menjadi sorotan paling penting yang Paulus sampaikan mengenai jangan padamkan roh bagi kehidupan jemaat di Tesalonika dan termasuk di dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah semangat dalam memelihara kehidupan sebagai anak-anak terang. Sekali lagi, yang pertama, semangat dalam memelihara kehidupan sebagai anak-anak terang. Semangat ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, semangat dalam memelihara iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Tesalonika mengalami kesusahan penganiaya yang sangat berat dari orang-orang Yahudi yang fanatik. Mereka dianiaya, mereka mengalami kesusahan, bahkan mereka diabaikan. Bahkan mereka termasuk golongan terintimidasi sebagai orang-orang yang dikucilkan. Bahkan mereka mungkin saja dianggap sebagai sampah oleh orang-orang Yahudi yang fanatik itu. Itulah yang mereka alami pada masa itu jemaat di Tesalonika. Oleh penderitaan itulah Paulus menasihati mereka bahwa di dalam mengikut Yesus kita telah ditentukan untuk hidup di dalam kesusahan, untuk hidup di dalam penganiayaan, untuk hidup di dalam penderitaan. Tetapi nanti saatnya tiba, kita akan menikmati surga yang penuh dengan berkat dan menghapus segala penderitaan itu. Itu yang disampaikannya di pasal 4 dan juga di pasal 5. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus mendengar berita dari Timotius yang menggembirakan bahwa jemaat di Tesalonika tetap memegang teguh iman mereka, tetapi Paulus terus-menerus menasihati mereka supaya mereka tetap bertahan dan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam penderitaan itu. Kita bisa melihat di pasalnya pertama di pasal 4 ayat pertama dan pasal 4 ayat 10 dan pasal 5 ayat ke-8. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Paulus mau supaya mereka tetap memiliki semangat di dalam memelihara iman. Itulah sebabnya Paulus berkata di pasal yang kita baca tadi, yaitu di pasal 5 ayat 16 sampai ke 18, dia berkata, "Tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan, yang diharapkan oleh Kristus bagi kamu." Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya katakan tadi, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang baru percaya. Bagaimana dengan kita? Kita sudah lama menjadi orang Kristen yang disebut pengikut Kristus. Sedangkan jemaat di Tesalonika baru-baru saja percaya. Memang kita mungkin mengalami kesusahan, kesukaran, penderitaan. Mungkin saja mengalami penganiayaan. Tetapi tidak seberat yang dialami oleh jemaat di Tesalonika.
Tetapi apa yang mereka lakukan? Jemaat di Tesalonika memiliki semangat terus-menerus untuk memelihara iman mereka kepada Kristus. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apakah kita masih memelihara iman kita? Atau iman kita sudah dihancurkan atau sudah dikacaukan oleh situasi atau keadaan yang menghimpit kita, yang menggoncangkan iman kita, atau keadaan kita yang kita alami saat ini. Mungkin di COVID-19 ini mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan berapa lama lagi? Tuhan sampai kapan? Tuhan tolonglah. Tetapi Tuhan belum jawab doa kita. Apakah iman kita dihancurkan oleh situasi? Apakah iman kita dihancurkan oleh keadaan yang tidak mendukung? Atau apakah iman kita dihancurkan oleh jawaban yang belum datang ketika kita terus menunggu dan menunggu? Kita bertanya terus, Tuhan berapa lama lagi? Apakah iman kita masih kita pelihara? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai karena situasi, keadaan yang menghimpit kita, sehingga sukacita, ucapan syukur, berdoa pun sudah mulai tidak kita lakukan di dalam hidup kita. Jangan sampai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita beragama Kristen tetapi tidak memiliki iman Kristen. Kita dikatakan sebagai agama Kristen tetapi kita tidak memiliki sebenarnya iman Kristen. Kita berdoa, kita berusaha memaksakan keinginan kita terpenuhi sehingga ketika tidak ada jawaban, kita berkata Tuhan itu diam, Tuhan itu pelit, Tuhan itu tidak adil. Saya katakan bahwa ini menjadikan iman kita menjadi iman yang kerdil. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita lagi, apakah kita tetap mengasihi Tuhan dalam masa-masa kesulitan ini? Mengasihi Tuhan dalam masa-masa kesukaran ini, dalam penderitaan yang kita alami? Ataupun kalau orang masih dalam kebahagiaan mungkin bisa masih mengasihi Tuhan. Tetapi ketika di dalam penderitaan, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Atau sebaliknya, kita mulai mengutuki Tuhan? Kalau kita tetap memelihara iman kita, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kita rela mengasihi Tuhan meskipun kita mengalami masa-masa sulit atau masa-masa kesukaran. Menurut Bonner berkata begini, perintah untuk mengasihi Allah apalagi dalam penderitaan seperti diperintahkan untuk sehat ketika sakit, menyanyi bersukacita ketika sedang sekarat karena kehausan, berlari ketika kaki patah. Tetapi inilah yang disebut dengan perintah yang pertama dan terutama, apalagi di dalam penderitaan kita harus mengasihi Tuhan. Saya setuju dengan pendapat dari Bonner bahwa di dalam keadaan apapun kita tetap mengasihi Tuhan. Saat ini gedung gereja telah ditutup buat kita. Persekutuan-persekutuan telah ditiadakan. Pertanyaannya kita, apakah kita masih mengasihi Tuhan dan mau beribadah kepada Tuhan? Ataupun saat ini kita sudah mulai melupakan hari Minggu itu hari apa ya? Kita sudah mulai melupakan jam ibadah kita setiap hari Minggu. Sehingga kita terlena dengan kemalasan, terlena dengan situasi, terlena dengan keadaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin terlena dengan foya-foya, hawa nafsu, dan segala macam. Mari kita periksa diri kita. Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan memelihara iman kita kepada Dia yang mengasihi kita? Ini perenungan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita layak disebut orang Kristen, sedangkan kita tidak mau memelihara iman kita? Layakkah kita disebut sebagai orang percaya, tetapi kita mengabaikan iman kita kepada Kristus Yesus? Ini perenungan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua dalam semangat dalam memelihara kehidupan sebagai anak-anak terang adalah memelihara kasih persaudaraan. Yang pertama tadi semangat dalam memelihara iman, sekarang memelihara kasih persaudaraan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Paulus telah memberikan pujian atas kasih mereka, tetapi Paulus menasihati mereka supaya mereka memiliki semangat yang berkobar-kobar lagi, sungguh-sungguh lagi untuk melakukan. Kita melihat di dalam pasal 4 ayat 9.
Saya akan bacakan bagi kita. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Sekali lagi, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau saya simpulkan begini, ternyata jemaat di Tesalonika telah diajar oleh Allah secara langsung bagaimana mengasihi. Mereka telah belajar mengasihi saudara seiman. Mereka telah belajar bagaimana mengasihi musuh, termasuk atau khususnya orang-orang Yahudi pada masa itu yang ingin menangkap mereka, yang ingin menghajar mereka, menganiaya mereka. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka telah belajar untuk mengasihi itu. Mereka telah belajar untuk mengasihi musuh-musuh mereka. Bagaimana dengan kita? Hal yang perlu kita pahami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini hal yang paling diajarkan oleh Allah bagi kita, adalah syarat utama mengasihi pastinya adalah mengampuni. Syarat utama mengasihi adalah mengampuni. Tidak mungkin mengasihi tanpa mengampuni, dan tidak mungkin mengampuni tetapi tidak mengasihi. Inilah yang diajarkan oleh Allah bagi mereka kepada jemaat di Tesalonika, termasuk saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Mereka telah belajar itu, dan dia juga Tuhan mengajarkan kita supaya kita melakukan hal yang sama. Paulus mengingatkan mereka di pasal 5 ayat 15, saya akan bacakan bagi kita. Perhatikanlah supaya jangan ada orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Memang sangat berat untuk dilakukan, Bapak, Ibu, ajakan dari Paulus bahwa tidak boleh ada lagi kejahatan membalas dengan kejahatan. Itu yang saya katakan tadi, syarat utama untuk mengasihi adalah mengampuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang sangat berat untuk dilakukan, tetapi kita harus mempraktikkan ini, baik mengasihi saudara seiman kita maupun musuh-musuh kita yang menyakiti kita. Kita harus mempraktikkan kasih ini meskipun tidak sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kasih terhadap sesama terlebih kepada orang-orang yang menipu kita, menyakiti, memfitnah, menjengkelkan kita sekalipun, bahkan menyakiti keluarga kita, masih kita mengasihi mereka? Masih kita praktekkan kasih ini kepada kehidupan mereka? Atau kita masih memelihara hukum PL? Hukum PL berkata begini, gigi ganti gigi, mata ganti mata, ataupun kalau saya sampaikan tangan ganti tangan, saudara ganti saudara, adik ganti adik, keluarga ganti keluarga. Mungkin seperti itu kalau saya berkata. Bahkan seringkali kita melakukan, bahkan hukum PL seringkali melakukan hal yang lebih daripada itu. Misalnya, lu sakiti bepung adik, maka betas hancurkan lupung keluarga. Dari satu orang, jadi dihancurkan semuanya. Jadi dia berusaha membinasakan semua. Hanya masalah dalam satu orang atau seorang adik, dan akhirnya dihancurkan semua keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, itulah kebencian. Kebencian di dalam hidup orang percaya. Makanya orang percaya atau orang-orang tertentu sulit untuk mengampuni, karena mereka masih hidup di dalam hukum PL yang artinya ganti gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan sebagainya. Kita harus merenungkan apakah kita masih tinggal di sana. Tetapi konsep PB mengajarkan kita, bahkan Yesus mengajarkan kita berkata begini, jika pipi kananmu ditampar, beri juga pipi kirimu. Kemudian diajarkan kita, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Misalnya si A membunuh bapaknya si B. Apakah si B bersedia mengampuni tanpa dendam? Itu berat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya ketika Kristus memberikan hukum ini adalah hukum kasih. Hukum yang lebih tinggi dari apapun.
Dan ketika Tuhan memberikan kita hukum kasih, Kristus memberikan kita hukum di dalam perjanjian baru, bahwa hukum itu semakin lama semakin berat, bukan semakin mudah. Sulit kita untuk mengampuni, sulit kita mengasihi, dan itu harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apalagi orang-orang yang telah menikmati kasih karunia Allah yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mau berpikir sekarang, kita yang sudah hidup di dalam kasih karunia Allah di konsep PB, atau kita masih hidup di dalam perjanjian lama yang berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi dan sebagainya. Atau kita hidup di dalam perjanjian baru yang mengajarkan kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiayai kamu. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya keluarga Bapak Ibu dan Saudara disakiti, saya pun disakiti, kita harus berusaha di dalam mengampuni. Minta pimpinan Roh Kudus untuk mengerjakan itu di dalam hidup kita, supaya kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti, memfitnah, menjengkelkan kita dan sebagainya. Minta pimpinan Roh Kudus untuk mengerjakannya di dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal semangat dalam memelihara kehidupan sebagai anak-anak terang, ya hal yang berikutnya adalah semangat dalam memelihara kekudusan. Tadi yang pertama adalah semangat dalam memelihara iman, yang kedua adalah semangat dalam menjaga kasih persaudaraan, dan terakhir ketiganya adalah semangat dalam memelihara kekudusan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 4 ayat 3, saya akan bacakan bagi kita. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu dosa yang diingatkan oleh Paulus adalah dosa percabulan atau hawa nafsu. Dosa ini mewakili semua jenis kejahatan, sehingga Paulus berkata di dalam pasal 5 yang baru saja kita baca tadi, di ayatnya ke-22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Rasul Paulus menasihati mereka supaya mereka waspada terhadap orang-orang di Tesalonika atau orang-orang Yahudi pada masa itu yang hidup di dalam kedagingan, keserakahan, hawa nafsu, kemalasan dan segala macam dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan Paulus pun memberikan contoh di dalam Alkitab kita, itu dosa percabulan, dan itu mewakili dosa-dosa lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menasihati mereka supaya mereka waspada terhadap sekeliling mereka ini, supaya mereka tidak diombang-ambingkan oleh situasi sekeliling mereka, dan akhirnya mereka jatuh di dalam dosa dan tidak memelihara kekudusan hidup mereka kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus, supaya mereka tidak memadamkan roh itu. Artinya apa? Jangan berhenti terus mengikuti pimpinan roh untuk pengudusanmu, supaya engkau kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak terang, seharusnya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Ketika jatuh di dalam dosa, dia tidak lagi menikmati dosanya, bahkan dia jijik atas dosa-dosanya, dan dia mau bertobat dan berkata, Tuhan ampuni saya. Tetapi ketika orang yang masih belum percaya, yang masih mau hidup di dalam kedagingan, dia mau menikmati dosa itu, dan dia mau berguling-guling di dalam dosa itu. Jadi bilang, oh terima kasih, dan dia sangat menikmati dosa itu. Ingat Bapak Ibu dan Saudara kasih, orang yang sudah di dalam Kristus, mestinya ketika dia jatuh dalam dosa, dia mohon pengampunan dari Tuhan, dan dia bilang, saya jijik dengan dosa-dosa saya. Dan dia datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita ketika kita jatuh di dalam dosa? Kita menikmatinya atau kita jijik dengan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan? Untuk terlepas dari sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Minta pimpinan Tuhan untuk mengangkat engkau di dalam pergumulan ketika engkau jatuh dalam dosa.
ataupun kamu terus jatuh di dosa yang sama, mungkin engkau sedang bergumul di dosa itu, maka terus minta pimpinan Roh Kudus untuk mengerjakan itu, supaya engkau bisa melewatinya dan bisa menjaga kekudusan hidupmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata di pasalnya yang keempat ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang terakhir, yang pertama tadi dalam semangat dalam memelihara kehidupan sebagai anak-anak terang, sekarang adalah semangat dalam melayani dan menjadi teladan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat ini adalah yang pertama, semangat dalam memberitakan Injil. Kalau kita melihat, Paulus sebenarnya secara tidak langsung menyatakan bahwa jemaat di Tesalonika ini telah atau sudah terlibat di dalam pemberitaan Injil. Bahkan mereka menjadi teladan baik kepada orang-orang yang belum percaya maupun kepada orang-orang yang sudah percaya. Tapi mereka lebih fokus kepada orang-orang yang sudah percaya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka juga terlibat di dalam memberitakan Injil, menyampaikan bahwa hanya Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan. Ternyata mereka telah melayani Tuhan dan menjadi teladan sesuai dengan keinginan Roh itu di dalam kehidupan mereka. Di dalam khotbah 2 minggu yang lalu oleh evangelis Denny menyampaikan bahwa salah satu peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya dalam mendorong kita untuk memberitakan Injil. Maka ketika kita sudah menjadi orang percaya, maka kita terpanggil sekaligus untuk menjadi pemberita Injil atau memberitakan Injil kemanapun kita pergi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu poin yang pertama. Dan yang kedua adalah semangat di dalam melayani dan menjadi teladan adalah semangat untuk menjadi sahabat, orang tua bagi mereka yang lemah dan tawar hati. Ini penting. Di pasal 5 ayat 14 berkata, kami juga menasihati kami saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah dan sabarlah terhadap semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Tesalonika telah menjadi pintu terbuka bagi orang-orang yang lemah dan tawar hati yang seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagi kita, kapan kita menjadi orang-orang yang terbuka kepada orang-orang yang lemah, bahkan orang-orang berdosa? Kapankah gereja atau sudahkah gereja terbuka kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tawar hati, bahkan orang yang jatuh di dalam dosa sekalipun? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih oleh Tuhan, gereja tidak boleh atau orang percaya tidak boleh membangun sebuah tembok pemisah antara orang miskin, antara orang kaya, atau yang sedikit baik dengan orang yang lebih buruk, orang pintar atau orang bodoh, dan lain sebagainya. Tembok ini jangan jadikan sebagai tembok pemisah, sehingga gereja tidak terbuka bagi siapapun. Dan jika hal ini terjadi, gereja akan tidak akan tetap pada panggilannya, tetapi gereja hanya sebagai pasar atau sebuah tempat di mana kasih Allah tidak lagi dinyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga kehidupan orang percaya harus terbuka kepada siapapun, menjadi penolong bagi sesamanya, menjadi orang tua bagi orang-orang yang terluka, menjadi seorang sahabat bagi mereka yang ingin curhat kepada kita, menjadi teman bagi mereka yang terluka, yang lemah, dan sebagainya. Ini tugas kita dan panggilan kita bersama. Makanya Paulus berkata, jangan padamkan roh ini. Maka ini perenungan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat, ketika Yesus datang ke dunia, dia memanggil, bahkan dia bergaul di tengah-tengah orang berdosa. Sekalipun orang-orang yang lemah, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit, Yesus bergaul dengan semuanya itu. Maka mestinya kita terpanggil di sana, dan sehingga Injil itu mereka dengar melalui hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah semangat untuk menegur saudara-saudara mereka yang tertib. Ini yang dinasihati oleh Paulus bagi kehidupan orang-orang di Tesalonika.
atau jemaat di Tesalonika, supaya mereka juga menegur mereka atau saudara-saudara seiman mereka supaya mereka hidup di dalam tertib sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Kemungkinan besar banyak jemaat yang sudah percaya sudah mulai hidup tidak tertib, mungkin karena tekanan, karena penganiayaan, penderitaan dan pengaruh lingkungan mereka. Maka dia berkata, Paulus di ayatnya 14 pasal 5 ayat 15, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Maka Paulus menginginkan kepada saudara seiman mereka supaya hidup dengan tertib. Biasanya kita terlalu banyak berkompromi dengan dosa. Kita lihat seseorang yang melakukan salah, ya sudahlah, biarkan saja, nanti dia juga bertobat sendiri atau dia akan merasakan akibatnya sendiri. Ini jangan lagi ada di dalam pikiran kita. Jangan biarkan bagi sesama kita, saudara seiman kita, untuk terus hidup di dalam dosa. Tegurlah jika, tetapi ingat, kita harus menegur dia dengan kasih. Kita berhak menegur siapapun. Engkau bisa menegur orang tua sendiri, menegur lebih dewasa, adikmu, adik siapapun, bahkan pemimpin rohani kita pun sekalipun kita bisa menegur dan mengkritik dengan nasihat-nasihat. Tetapi dengan satu syarat, bahwa kita harus menegur dengan etika yang tepat, etika yang baik, dengan kasih. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi perenungan di dalam hidup kita. Semangat ini jangan lagi menjadi padam di dalam hidup kita. Paulus menasihati kita agar menegur mereka saudara-saudara seiman, orang terdekat sekalipun, supaya mereka memiliki hidup yang tertib. Teguran yang benar adalah teguran yang penuh dengan etika yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan, menegur dengan kasih, bukan dengan kasar. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat adalah semangat untuk saling membangun, bukan menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita melihat di pasal 5 ayat 11, dia berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi ada siku menyiku di antara kita. Jangan lagi ada saling menjatuhkan di antara kita. Tetapi mari kita saling memotivasi, mendorong satu dengan yang lain, mengangkat satu dengan yang lain, menjadi tempat yang baik bagi orang lain, menjadi sahabat, menjadi orang tua dan sebagainya. Mari kita saling membangun di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika roh yang menyala-nyala akan membakar hati kita dan memberi kita semangat baru untuk melayani Tuhan, bahkan menjadi teladan dimanapun kita berada. Akan tetapi jika roh itu dipadamkan, maka ketidakpedulian kita baik terhadap Injil sekalipun ataupun kepada sesama kita akan menguasai hidup kita, akan merusak semuanya di dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita lebih mengutamakan keinginan daging kita daripada keinginan dan pimpinan roh itu sendiri. Saya akan menyimpulkan khotbah saya pada saat ini. Saya akan bacakan di ayat terakhir, yaitu pasal 5 ayat 20, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuatan. Yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah jangan anggap remeh segala nubuat-nubuatan, yaitu pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat, penghiburan-penghiburan dari pemimpin rohani, dari firman Tuhan atau siapapun. Karena ini akan mendorong kamu, membangun imanmu, menolong kita supaya kita tidak terus jatuh di dalam dosa dan memberikan penghiburan bagi kita di dalam penderitaan, kesusahan dan kesukaran apapun. Paulus tidak hanya meyakinkan kita dengan kata-katanya sendiri, melainkan dia mengajak kita supaya mengujinya dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus terus belajar firman Tuhan. Makanya dia berkata di ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan bosan terus mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita tahu yang palsu, sedangkan yang asli saja tidak kita tahu. Sama seperti uang, kita tahu uang itu palsu karena kita sudah tahu sebelumnya bagaimana uang yang asli. Oleh karena itu, setiap nasihat atau firman yang disampaikan oleh Paulus bagi kita, yang dia sampaikan hari ini, janganlah kita anggap remeh atau anggap rendah sehingga kita berdosa kepada Tuhan. Kita harus terus berjuang atas tanggung jawab kita sebagai orang yang telah mengalami kasih karunia. Biarkanlah hidup kita ini dipimpin oleh roh.
Jangan biarkan kedagingan kita menguasai hidup kita. Amin. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita menaikkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih izinkan kepada kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami membawa seluruh pergumulan kami. Kami membawa seluruh beban kami. Karena kami percaya hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan masalah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami para pelayan Tuhan yang ada di GMMI Jemaat Kota, baik hamba sebagai gembala dan seluruh pengerja-pengerja gereja Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan dalam setiap pelayanan kami yang kami lakukan secara online Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk di masa-masa yang sulit saat ini dengan adanya wabah COVID-19 ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami perlindungan, jauhkan kami semua dari mara bahaya ini Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat kami yang boleh bertemu dengan hari bahagia, hari sukacita. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan limpahkan berkat umur yang panjang dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan, jikalau ada jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuat kuasa darah Bapa. Kami berdoa meletakkan seluruh pergumulan kami, kerinduan kami, harapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk sinode kami, sinode Gereja Masih Mustafid Indonesia. Engkau memberkati ketua sinode dan seluruh staf yang ada Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Pada akhirnya Tuhan, kami arahkan bangsa dan negara kami, secara khusus kota kami, Kota Kupang. Biarlah kedamaian, ketenangan, ketertiban menjadi bagian kami Bapa. Tuhan memberkati para pemimpin kota kami. Pada akhirnya Tuhan, kami letakkan doa kami dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hati mengampuni
Marilah kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai menuntun kita semua di rumah tangga kita masing-masing dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.